kami membuka, membaca, dan juga merenungkan firman-Mu ini ya Bapa. Mari sekiranya ya Tuhan, Engkau boleh mendahului kami di dalam hati pikiran kami, agar biarlah firman yang akan kami dengarkan ini boleh kami pahami, boleh kami pakai dan pergunakan dalam kehidupan kami, agar biarlah setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami lakukan boleh mencerminkan Dikau sendiri di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, memberkati kami dalam setiap keluh kesah kami, dalam setiap kehidupan kami di hari ini, dalam setiap kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-10. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Baik, saya akan bacakan bagi kita. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan juga mendengarkan, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom. Ya. Saya beri judul tema kita hari ini itu iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja itu diutus ke dunia untuk hidup menurut kehendak dan firman-Nya, untuk melaksanakan tugas bersekutu, bersaksi dan melayani. Itu tugas gereja yang sekiranya saya juga berpikir bahwa Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Nah, kemudian tugas dan panggilan ini harus didasarkan pada komitmen untuk mendengar suara Tuhan sebagai tanda ketaatan iman kita yang meneguhkan spiritualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Artinya bahwa tugas dan panggilan ini harus kita dasari di atas sebuah komitmen atau janji kita terhadap Tuhan itu sendiri, terhadap firman yang sudah kita dengarkan. Artinya kalau kita tidak mendasari hal ini di dalam firman itu, maka ketiga hal tentang bersekutu, bersaksi, dan melayani ini tidak akan bisa kita lakukan. Seperti yang kita tahu di dalam Kidung Jemaat juga Bapak Ibu, ada satu buah lagu yang liriknya itu seperti ini. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihatlah pintunya, lihatlah pintunya, bukalah dalamnya. Gereja adalah orangnya. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Pernah dengar, pernah baca? Belum. Itu sebuah lagu yang menggambarkan tentang apa itu gereja sebenarnya. Saya lupa itu antara Kidung Jemaat atau NKB atau mungkin PKJ, kurang ingat betul saya. Cuman lagu itu cukup, waktu saya kecil cukup sering untuk saya dengarkan waktu itu. Nah, ini menandakan bahwa gereja atau kita sebagai orang percaya harus mendengar firman Tuhan dalam segala situasi hidup dan semua pelayanan yang kita lalui, agar ketaatannya kita itu terus teruji di setiap waktu. Jika gereja itu lebih memilih mengikuti keinginan duniawi Bapak Ibu, sesungguhnya kita yang sebagai gereja itu mengingkari hakikat keberadaannya yang didirikan oleh Yesus Kristus. Artinya kalau kita tidak mau untuk mendasari segala sesuatu yang kita lakukan dari firman itu dan lebih mengikuti keinginan duniawi kita, maka kita mengingkari tentang keberadaan Yesus Kristus itu di dalam diri kita.
di dalam gereja ini sebagai sebuah persekutuan. Kita bisa lihat contoh ya Bapak Ibu, kalau misalnya manusia lebih mengikuti kehendak duniawinya, maka segala konflik yang sudah kita lewati itu bisa kita pelajari kembali melalui sejarah. Contoh, yang pertama adalah pertikaian dan perpecahan yang tidak terelakkan. Berapa banyak peperangan yang terjadi di Indonesia? Secara umum ya. Kemudian secara khusus, berapa banyak perpecahan, pertikaian yang terjadi di sekitar lingkungan kita, entah lingkungan kerja kita, entah lingkungan rumah tangga kita, entah lingkungan pribadi kita, berapa banyak yang terjadi? Pasti sering. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Tidak ada di dunia ini orang yang hidup dengan lurus-lurus baik atau tidak pernah mengalami pertikaian, tidak pernah mengalami persoalan, tidak pernah. Tidak ada. Karena apa? Karena keinginan duniawi itu masih ada di dalam kehidupan kita. Keinginan duniawi itu masih susah untuk kita tekan sebagai seorang manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat kembali akan konteks sejarah ini tentang pertikaian, perpecahan, masalah di mana-mana, maka Alkitab mengingatkan kita bahwa melawan kehendak Tuhan Allah dan memilih untuk mengikuti kehendak diri sendiri, itu adalah awal dari kejatuhan manusia. Maka itu yang dinamakan lahirlah dosa. Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu karena apa? Karena tidak mengikuti kehendak Tuhan. Karena mengikuti keinginan lahirianya, mengikuti keinginan duniawinya. Ceritanya seperti itu. Mengabaikan suara Tuhan Allah dan menutup telinga terhadap kebenarannya Bapak Ibu adalah perilaku yang harus kita ubah. Nah, kenapa kita mau atau kenapa kita sering untuk mengikuti kehendak duniawi kita? Karena itu tadi, karena kita tidak mau untuk mendengar firman Tuhan. Kata tidak mau di sini Bapak Ibu bukan berarti yang kayak kita nggak ke gereja, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ikut ibadah, saya nggak mau apa, bukan seperti itu. Kita ke gereja, tapi di gereja benarkah kita mendengarkan firman Tuhan? Atau kita ke gereja hanya karena sebagai kewajiban karena kita itu orang Kristen? Kita ke gereja tujuannya mau apa? Mau ketemu teman-teman gereja? Kalau yang pemuda mungkin mau ketemu teman-teman pemudanya. Kalau yang Bapak Ibu anggota kor mungkin mau ketemu anggota kornya biar bisa saling ngobrol, biar bisa sharing dan sebagainya. Atau kita ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani dalam gereja itu. Apa yang kita mau cari? Nah, itulah yang dikatakan tadi bahwa kita tidak mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena konsep kita, tujuan kita ke gereja itu berbeda dari konsep yang seharusnya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa pendengaran itu menjadi penting yang dibahas di dalam Roma 10 pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai 18 yang tadi kita sudah baca. Perikopnya itu menuliskan ketidakpercayaan Israel. Dan di ayatnya yang ke-16 atau ayatnya yang pertama tadi yang kita baca, dikatakan bahwa tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ketidakpercayaan ini Bapak Ibu muncul karena pada waktu itu di Roma ada pertikaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi waktu itu ya. Sehingga orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa pemberitaan firman bukanlah sebuah hal yang penting, tapi bagaimana cara kita melakukan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita itu yang terpenting, bukanlah mendengar firman itu. Makanya dikatakan di ayat yang ke-16 dibilang tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tapi yang di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kenapa pendengaran menjadi penting Bapak Ibu? Secara logika, telinga atau alat yang kita pakai untuk mendengar adalah sebuah hal yang salah satu indera yang menurut saya secara logika paling sensitif di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh indera yang kita punya. Kan kita ada beberapa indera, ya, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kemudian mulut untuk merasa, kulit untuk meraba, dan kemudian telinga untuk mendengar. Nah, telinga untuk mendengar itu merupakan sebuah hal yang atau satu buah indera yang paling penting. Karena apa? Logikanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sementara melihat ke depan,
kemudian ada barang jatuh di belakang, yang pertama kali terdengar itu kan pasti lewat telinga, bukan lewat mata, bukan lewat yang kita pegang, bukan lewat yang kita rasa atau kita cium. Biasanya seperti itu. Dan yang terjadi di setiap kehidupan kita juga adalah apa yang kita dengar dulu, baru bisa kita nilai, seperti itu. Ya walaupun misalnya juga kalau kita lewat di jalan kita nggak tahu, tapi yang muncul dulu adalah baunya, tentu hidung kita yang bekerja. Atau misalnya yang muncul depannya kita adalah sesuatu yang bisa kita lihat, tentu matanya kita yang bekerja terlebih dahulu. Tetapi pada umumnya itu biasanya telinga kita. Kalau di rumah kita lagi sementara tidur santai di rumah dan sebagainya, terus tiba-tiba di luar ada bunyi-bunyi tertentu, itu kan kita akan bangun karena kita mendengar sesuatu. Baru kita akan keluar mungkin melihat apa yang terjadi, mencium apa yang dirasakan, dan mungkin memegang dan sebagainya. Oleh karena itu pendengaran itu menjadi penting, Bapak Ibu. Kalau kita ke gereja, kalau kita datang untuk ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, itu kita datang untuk memenuhi tujuan kita untuk mendengar itu. Adakah yang ke gereja di sini karena misalnya pendetanya ganteng? Atau adakah yang ke gereja karena pemusiknya, main musiknya bagus-bagus? Atau adakah yang ke gereja hanya karena singernya cakep? Ada? Tentu ada. Tapi di balik itu semua, yang paling utama yang kita harus sadari adalah mau mendengarkan firman Tuhan. Dulu, waktu saya masih pemuda dan ikut-ikut pelayanan, salah satu alasan utamanya saya ke gereja itu adalah yang tadi saya sebutkan di awal terlebih dahulu. Karena pemain musiknya bagus, karena singernya banyak dan cakep-cakep, karena WL-nya enak didengerin, karena pendetanya khotbahnya asik, dan sebagainya dan sebagainya. Yang paling utama sebenarnya adalah, tapi saya lupa bahwa yang paling utama sebenarnya adalah saya mau ke gereja karena saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau belajar tentang firman Tuhan. Karena itu adalah kesempatannya saya yang cukup besar dan cukup, ya waktunya cukup banyak untuk saya bisa mengambil ilmu yang saya bisa peroleh, kemudian saya bisa dengarkan dan saya bisa memupuk iman saya dengan lebih baik. Oleh karena itu sebenarnya pendengaran menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan, ketika kita mau menumbuhkan iman kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dampak mendengar firman itu adalah munculnya iman kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita mendengarkan firman, kita punya waktu untuk introspeksi diri, kita punya waktu untuk melihat, kita punya waktu untuk belajar tentang firman yang kita dengarkan ini. Apakah ini cocok? Apakah ini kurang dengan saya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa seperti ini? Itu melalui pendengaran akan firman itu. Dan ketika kita mendengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh, maka iman yang sejati akan muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan iman melalui pendengaran itu seperti mata rantai yang tersambung. Dari mendengar firman, kita bisa mengenal Tuhan Allah dan berlanjut beriman kepada kasih-Nya kepada kita. Awal dari rantai itu bertumpu kepada pendengaran itu sendiri, pendengarannya kita. Nah, bagaimana dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kalau kita tidak pernah mendengar tentang Kristus itu sendiri, atau kita tidak mau untuk mendengar tentang Kristus itu sendiri? Bagaimana kita mau mengenal? Saya tidak akan kenal Pak Marpaung, saya tidak akan kenal Ibu Jojor, saya tidak akan kenal Ibu Lasmian kalau saya tidak mau mendengar orang menceritakan tentang kehidupan Ibu Lasmian. Ibu Lasmian adalah pendeta yang ini. Saya tidak mungkin tahu kalau saya tidak mau mendengar. Kemudian yang berikut adalah secara tersirat ada maksud bahwa kita harus menajamkan indera pendengaran kita terhadap firman itu sendiri. Artinya bahwa kita harus menajamkan kepada pendengaran yang baik-baik saja tentang firman itu. Artinya segala sesuatu tentang kabar baik, segala suatu hal yang baik, itu yang harus kita dengarkan, kita resapi, dan itu yang akan tumbuh menjadi iman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kan kita banyak diperhadapkan dengan kehidupan media sosial yang sekarang sudah mulai cukup merebak. Kita bisa nonton YouTube, kita bisa buka Instagram, kita bisa buka Twitter dan lain-lain. Bahkan orang-orang yang
yang umurnya juga sudah tua, bahkan sekarang mungkin lebih aktif di Facebook dan juga di YouTube untuk menonton, kalau biasanya sih kalau opa saya dia nontonnya kesaksian di YouTube atau enggak di Facebook, terus kemudian posting foto di Facebook dan sebagainya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, karena kita mulai akrab dengan dunia media sosial itu, akhirnya yang kita lakukan itu sebenarnya bukan lagi untuk mendengarkan sesuatu yang baik, tapi yang kita lakukan itu adalah mendengarkan atau bahkan melihat sesuatu yang belum tentu benar. Ya Bapak Ibu tahu lah, kalau dulu sebelum merebaknya, bahkan ini sudah terjadi sebelum merebaknya masa-masa teknologi yang maju seperti sekarang yang punya media sosial. Dulu orang kalau dengar firman Tuhan pulang ke rumah, dia diam-diam aja tuh. Dia nggak ngomong soal tadi saya dapat ini di gereja gini. Tapi coba kalau dia dapat berita dari tetangga, coba aja kalau dapat berita dari tetangga tentang cerita misalnya si ibu ini kenapa, si bapak ini kenapa, adik ibu dia kenapa, pasti pulang rumah dia akan ceritakan kepada orang-orang di rumahnya. Padahal belum tentu itu adalah sebuah kebenaran, belum tentu. Bisa jadi itu hanya kabar angin, kabar burung yang disebarkan oleh orang lain dengan maksud dan tujuan yang kita juga tidak tahu apa. Hanya karena kita sudah mendengar dan kita merasa bahwa lebih menarik ini daripada firman, akhirnya yang kita bagikan di rumah adalah yang kita dengarkan itu yang belum tentu kebenarannya itu ada. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu, kalau misalnya pendengaran yang kita pakai bukan terhadap sesuatu yang benar adanya. Akhirnya bukan iman kita yang tumbuh, melainkan yang tumbuh di dalam diri kita adalah kesempatan untuk mendengarkan yang tidak benar, kemudian akhirnya berujung kepada yang namanya kita juga membawa isu-isu yang tidak benar dalam kehidupan kita sendiri. Akhirnya kita juga bisa menjadi bahan berita. Orang akan tanya, dapat kabar dari mana? Dari si A. Si A dapat kabar dari mana? Dari sini. Akhirnya kemana-mana. Padahal sesuatu itu belum tentu kebenarannya ada. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya kita balik logikanya. Yang kita ceritakan adalah firman Tuhan yang benar. Kemudian dia akan terjadi seperti itu. Siapa yang ceritakan? Si A, si B, si C, si D, si ini, si ini. Akhirnya lama-kelamaan di ayatnya yang ke-18 itu akan terjadi. Dikatakan bahwa suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Hanya dari mana? Hanya dari perkataan kita di sekitar kita. Iman kita akan tumbuh. Lalu Bapak Ibu, isi dan nilai berita itu menentukan ketekunan dan semangat mendengar. Artinya bahwa kita itu akan semangat mendengarkan sesuatu yang kita sukai. Benar ya? Kalau kita suka dengan gosip, kita akan semangat mendengarkan. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan kita ke gereja untuk apa, kita tidak akan mau untuk dengarkan firman Tuhan. Ngapain? Apalagi untuk bersaksi, apalagi untuk melakukan ketiga tugas gereja itu yang tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sesuatu yang sangat-sangat kurang dihargai Bapak Ibu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Itu akan sangat disayangkan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mampu mewujudkan iman kita yang sejati dalam mendengarkan firman Tuhan ini? Ada tiga cara yang sekiranya bisa kita lakukan untuk membangun iman kita melalui pendengaran kita. Yang paling pertama adalah menyukai firman Tuhan atau senang dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman. Waktu sekolah dulu, ada temannya saya yang di mata pelajaran yang lain, di sekolah di mata pelajaran lain dia cukup biasa saja, bahkan ada yang tertinggal, bahkan dia tidak mampu mengikuti. Tapi di mata pelajaran bahasa Jerman, Bapak Ibu, bahasa Jerman dia sangat bagus. Matematikanya lemah, bahasa Inggrisnya lemah, bahasa Indonesianya apalagi. Harusnya kebalik ya, harusnya bahasa Indonesianya lemah, bahasa Inggrisnya apalagi, tapi ini kebalik dia, bahasa Indonesianya buruk. Tapi bahasa Jermannya Bapak Ibu sangat bagus. Nilainya itu bisa sampai 90 waktu itu. Hanya karena apa? Hanya karena dia menyukai mata pelajaran itu. Hanya karena itu.
hanya karena dia menyukai bahasa Jerman. Bukan karena gurunya, bukan karena cara mengajar gurunya, tapi karena dia suka mata pelajarannya. Jadi dia mau belajar. Dia belajar sendiri, dia cari di Google, dia lihat di YouTube, dia tahu cara penyebutannya seperti apa. Bahkan yang susah sekalipun yang kita sebutkan, dia bisa sebutkan. Dan dia bisa mengerjakan soal dalam bahasa Jerman, bisa. Dia jago bahasa Jerman. Hanya karena dia suka, dia menyukai mata pelajaran itu. Nah, itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kita, bagaimana kita harus menyukai firman Tuhan. Apakah ada alasan bagi kita untuk tidak menyukai firman Tuhan, Bapak Ibu? Adakah alasannya? Kalau bahasa Jerman tadi, kalau kembali ke masalah tadi, bahasa Jerman ada alasan kita tidak menyukai. Yang pertama adalah bahasa Jerman bukan bahasa kita. Yang kedua, bahasa Jerman bukan bahasa nasional, bukan bahasa internasional. Bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Benar ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita tidak menyukai bahasa Jerman, ya udah ada alasannya. Tapi firman Tuhan, adakah alasan untuk kita tidak menyukainya? Adakah alasan untuk kita tidak senang dengan firman Tuhan? Sebagai orang Kristen, sebagai gereja, tentu kita tidak akan punya alasan itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menumbuhkan yang namanya menyukai firman Tuhan. Ke gereja bukan hanya karena kewajiban, atau bukan karena kita berkewajiban ke gereja karena kita orang Kristen, tetapi kita ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyukai firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya iman kita mampu untuk bertumbuh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah menyukai firman Tuhan, yang kedua adalah cerdas dalam mengontrol pendengaran. Manusia adalah makhluk hidup yang susah untuk mengontrol sesuatu dalam kehidupannya, apalagi berkaitan dengan indera yang dia punya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kulit untuk meraba dan sebagainya, tadi sampai pada pendengaran. Kita paling sulit untuk mengontrol itu. Lalu bagaimana caranya? Kita berusaha untuk terus mendengarkan kabar baik itu. Kita berusaha ketika kita mendengarkan kabar yang kita rasa kurang begitu ada buktinya dan sebagainya, usahakanlah kita untuk melihat dulu, meriset dulu ini betul atau tidak sebelum kita keluarkan itu kepada orang lain. Kadang kita begitu dapat kabar A, ketemu si B, langsung kita kasih tahu aja, si A gini. Padahal kita pada dasarnya kita nggak tahu dia seperti apa. Jadi cobalah untuk mengontrol pendengaran kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik, sehingga kita melaksanakan kesaksian kita akan melaksanakan juga dengan sebuah tanggung jawab yang baik, karena kita mendengar dan meriset, melihat sesuatu yang baik itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, meyakini bahwa mendengar firman adalah wujud keakraban kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Mendengar firman bukan sebuah kewajiban orang Kristen, tapi itu wujud kita sebagai orang yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana saya mau akrab dengan Ibu Lasmian, mau bertegur sapa dengan Ibu Pendeta Lasmian, mau bercanda dengan Ibu Lasmian, kalau saya tidak pernah ngobrol sama Ibu Lasmian? Bagaimana saya mau bercanda dengan Pak Marpaung kalau misalnya saya tidak pernah ngobrol sama Pak Marpaung? Bagaimana caranya? Tentu tidak ada. Caranya adalah dengan kita melakukan pendekatan, dengan kita ngobrol, dengan kita saling mengetahui, dengan kita saling sapa dan sebagainya. Itu baru kita akan mengetahui satu dengan yang lain. Nah, itu pun yang terjadi ketika kita mendengarkan firman. Ketika kita mendengarkan firman, anggaplah itu sebagai obrolan kita dengan Tuhan. Firman yang kita dengarkan, itulah yang akan kita bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita akrab dengan Tuhan. Karena ketika kita bisa akrab dengan Tuhan, maka iman yang kita sudah pupuk, iman yang kita sudah peroleh itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Sehingga kesaksian yang kita keluarkan nanti itu akan menjadi sebuah hal yang baik juga bagi semua orang. Dan itu kira-kira Bapak Ibu ketiga hal yang bisa saya sampaikan bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah menyukai firman, yang kedua adalah cerdas untuk mengontrol pendengaran, dan yang ketiga adalah membaca firman sebagai wujud dari keakraban kita dengan Tuhan. Susah? Amen. Susah ya? Harus diakui kalau susah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Betul. Susah itu tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan sendiri pernah bilang, kalau mau ikut saya, tidak pernah ada jalan yang gampang. Amin.
Nah, ketika kita merasa itu susah, kita sudah tahu kemana tempat kita bersandar. Kita sudah tahu kemana tempat kita untuk memohon. Yang paling penting adalah fokus kita tidak terganggu untuk mendengar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk memupuk iman kita dengan lebih lagi belajar mendengar tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan pendengaran kita terhadap firman yang menumbuhkan iman kita, untuk kita boleh menjadi sebuah gereja yang nyata di dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan kita di lingkup sesama kita, tadi tetangga kita, entah di lingkungan kerja kita, bahkan di lingkungan gereja sendiri. Karena orang akan lihat itu Bapak Ibu, siapapun akan menilai itu dalam kehidupan kita. Mari mendengar. Amin. Kita sama-sama berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenan-Mu bagi kami. Boleh lagi kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Boleh lagi kami bersama-sama untuk belajar tentang firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pentingnya untuk mendengar firman-Mu ya Pak. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Engkau sendiri yang kiranya boleh terus menyadarkan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami mampu untuk terus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan sebagai sebuah kehendak-Mu atas kami. Dan biarlah kami juga terus ya Tuhan mampu untuk menjadi alat kesaksian-Mu, gereja yang nyata di dalam kehidupan kami, agar biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan melalui apa yang kami dengarkan tentang-Mu dan melalui apa yang kami beritakan juga tentang-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Dengan sambil kita menyanyikan Kirun Jemaat nomor 439 bait yang pertama dan ketiga, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila
masih ada waktu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau bukan waktu Tuhan yang kami gunakan, maka sia-sialah pemberian kami untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, terimalah persembahan kami, berkatilah kami Tuhan yang memberi, dan jadikanlah Tuhan semuanya yang kami miliki untuk kesadaran bagi kami bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati negara kami yang besar ini menjadi suatu negara yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan kekuatan untuk melaksanakan yang terbaik untuk seluruh warga negara Indonesia, dan Engkau Tuhan yang melakukan yang terbaik dan berikan kekuatan bagi mereka untuk tetap mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Bapa, baik di dunia ini, di bumi ini, dimanapun berada Bapa, semuanya adalah milik Tuhan. Di mana gereja ini berdiri di atas firman-Mu, dan Engkaulah kepala gereja ini semuanya. Berkati semua umatnya, berkati para pelayan, dan biarlah Bapa gereja ini mampu menyuarakan suara kenabian untuk bersaksi, melayani di tengah-tengah dunia ini. Pakai pendengaran kami menjadi pendengaran yang baik, supaya ketika kami sudah mendengar dan kami dapat menyaksikannya untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan sekolah minggu, berkati semuanya Tuhan yang terprogram dengan baik. Biarlah program ini Engkau berkati, supaya program ini menjadi suatu kenyataan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah gereja ini dengan programnya menjadi dampak yang positif di sekitar Roh Baru di tempat ini, bahkan di mana saja. Bapa, kami berdoa untuk kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan di tengah-tengah keluarga Bapak Tio Pansitonga. Tuhan, sebelum kami menghampiri rumahnya, Engkau sudah ada di sana dan Engkau sudah memberkati keluarga ini. Berikan waktu yang baik bagi kami untuk dapat melakukannya dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kebaktian keluarga yang akan dilaksanakan di tengah-tengah keluarga Frankie, Storus dan Nadia. Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah keluarga ini, dan Engkau memberkati keluarga ini. Sebelum kami hadir, Tuhan juga sudah ada di sana, dan kami dipertemukan oleh kasih sayang daripada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk semua orang sakit yang ada di rumah sakit, bahkan jemaat di tempat ini khususnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, khususnya bagi kekasih kami, saudara kami, yaitu Dr. Arta Purnama Manurung, yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Dan pada saat ini Bapa, kami minta secara khusus kepadamu, karena saat ini sedang terjadi proses stem cell yang dilaksanakan, yaitu penumbuhan sel-sel otak. Tuhan, secara manusia mungkin mustahil bagi kami, tapi kami percaya tiada mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Apapun yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu proses stem cell yang dilaksanakan pada saat ini, yang sedang berproses pada saat ini Bapa. Bapa, campur tanganlah Engkau, lakukanlah Tuhan kuasa-Mu untuk menyembuhkan saudara Eda kami kekasih ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat nyata bagi kesembuhan Arta Purnama Manurung ini. Bapa, kami berdoa juga untuk pelayanan di tempat ini. Engkau yang memberkati, jadikan kami Tuhan menjadi pelayan yang baik, yang takut akan Tuhan dan tidak pernah bersungut-sungut. Terima kasih, inilah doa yang hamba naikkan. Kiranya Tuhan yang mendengarkan, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengan tetap berdiri, kita bersama-sama menyanyi dari jemaat nomor 425. Baik yang pertama, kedua, dan ketiga berkumandang suara dari seberang. Saya
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.